Hey you, here's a recap from our previous episode. Sebenarnya yang penting itu bukan mengenai if you're in a Iya, relationship or iya. if you're single, but if you're actually pure while you're in that season. Iya. Ini tip by the way. Gak boleh. Aku pernah dikasih tahu soal dulu sama kakak aku gitu. Jangan. Jadi kalau mau nulis tentang list with your husband itu jangan pas lagi kamu lagi suka sama siapapun. Bahkan kayak lagi ngobrol sama orang juga jangan. Iya. Now, please enjoy the part 2. Aku mau nanya, have you guys ever fast for men? Pernah. Oh, wow. Pernah. How's it? Aku fastnya jadi gini, ini proses juga banget, dan waktu fasting itu aku pun juga belajar. Jadi saat pertama kali ya, pas gitu pertama kali aku fast untuk men, I thought that aku fastingnya itu untuk laki-lakinya, Oh. ngerti ya? Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, Tuhan ajarin aku bahwa ternyata kamu fastnya bukan jangan untuk the man, tapi fast for him so that you can listen. Fast for yourself supaya you can listen, you can understand his desires sebenarnya apa. Karena walaupun kayak tadi kita dari tadi ngobrol, we have the same desires as our father. Tapi sometimes even di dunia pun sama orang tua kita, sometimes we don't have the same desires. And itu apalagi dalam percintaan gini ya guys, ada banget sifat-sifat kita yang kayak kadang-kadang itu sebenarnya my desires bukan God's desires gitu. Nah, when you're fasting, ya itu aku juga dikasih tahu sama Tuhan, kamu bukan fast untuk supaya kamu bisa dapetin dia atau kamu bisa dapat kesempatan. Aku nggak bilang dapat laki-lakinya, cuma dapat kesempatan untuk bisa getting closer and such gitu. No, tapi it's talking. Jadi the fast itself is actually talking about my relationship with the Father, so that way I can listen more to Him, so that I can understand His heart, and I can understand dia sebenarnya mau nggak untuk aku sama orang ini. And guess what? Setelah aku udah ngejalanin itu kayaknya hari ketiga gitu aku dapat revelation itu. Hari kedua atau hari ketiga aku lupa ya. Terus sisa-sisanya itu atau enggak hari keempat, hari kelima, hari ke selanjutnya itu aku benar-benar dapat dari Tuhan. He's not the man. Wow. Padahal pas lagi mulai aku udah yakin enggak gini, gue nggak mungkin sampai mau pray dan fast for someone kalau aku nggak ngerasa ini a big potential, ini a big one gitu. Ini kayak that could be him, could be ya guys, could be, bisa jadi gitu. Kayaknya bisa jadi dia gitu. Aku nggak akan mau untuk fasting dong, ya kan? Kalau misalkan seseorang udah mau sampai jadi fasting tuh berarti kan, gitu kan? Kayak sini gitu, ya lumayan sih sama itu gitu kan. Nah, ya itu aku udah segitunya gitu. Pas jalanin, ternyata bukan. Saya bisa apa? Aku cuma bisa nurut, bukan? Ya udah taat aja. Dan aku cuma doa saat itu kayak oke, Abah, aku ngerti ini ternyata bukan, and that's okay. Dan karena I'm pretty logical girly, sama Abah itu dikasih tahu loh, kayak kenapa bukan ini, di reveal. Ini bahkan revealnya aku nggak pakai nge-stop, aku harus kasih tahu kalian. Itu ada sendiri, jadi ada aja gitu Tuhan kasih tahu lewat teman-teman, lewat sekitaran, bener-bener lewat, dan itu lewat my inner circle loh. Dikasih taunya Tuhan segitunya, so intentional. Jadi ya udah dari situ aku udah kayak awalnya apakah aku langsung enggak, aku cuma kayak enggak, kali ini cuma sekali aja, tapi enggak, dia tetap pakemin aku kayak no. Ini strictly no. Mungkin dia sebenarnya nggak sejelek itu, cuman lebih yang kayak ini nggak equally yoke sama kamu, intinya gitu, nggak bisa. Ya udah deh, akhirnya udah aku cuma bisa taat aja kan. Ya udah, terus selalu saya let go, dan aku bilang sama Tuhan, aku selalu dari dulu, dari SMP aku selalu bilang, Abba breaks my heart for whatever that breaks yours. Jadi saat lagi aku tahu my heart broken, my heart is broken, that means my father's heart is also broken. Artinya aku harus let go of that. Amen. Aku belum pernah sih fasting buat teman. Belajar tentang how we pray for our future husband, terus apa aja yang harus kita doain. Dan satu hal yang aku tadi dapetin juga kayak pray for our desire align to God's desire. Karena itu yang paling penting sebelum kita minta untuk our desire ketemu sama yang Tuhan pengen gitu. Dikasih cowok ya, demand-nya gitu. Dan
lakuin semua proses yang sudah Tuhan kasih saat kita single. Pasti ada task tertentu. Setiap kita dapat, kamu apa tadi, podcast, we start podcast, you need to start a ministry dan everything. Dan itu emang yang harus kita jalani saat ini gitu. Menurut kalian, apa aja sih bagian-bagian yang harus kita lakukan? Sebenarnya udah tadi Tuhan kasih ke kita di single season ini, apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang belum kalian lakukan, dan gimana nanti caranya kalian, apakah kalian akan menunggu itu harus terjadi kalian lakuin ketika kalian udah dikasih, atau oke, aku masih bisa nih lakuinnya sendiri saat aku sendiri gitu. Part yang Tuhan udah kasih ke aku dan aku belum lakuin adalah ministry. Tadi aku bilang baru banget terus aku kayak gitu kan. Now it speaks to me a lot banget sih, kayak ayo Irene start ministry lagi gitu. Karena aku jujur belum tahu karena kenapanya ya secara spesifik, tapi you need to do it first, baru Tuhan reveal. benar, karena kadang Tuhan juga gitu ya. seperti itu. That's true. Yes. Many times. Iya, salah satunya si ministry itu. Kalau part yang sudah dilakuin, ya salah satunya adalah as you speak ini, dalam arti punya community. Karena dari dulu, I think Tuhan juga pengen semua anak-anak itu punya community. Yes. Tuhan pengen kita tuh saling connected dan preach the gospel bareng-bareng, collectively. Dan ya puji Tuhan, sekarang punya community yang terus gitu loh, terus bertumbuh di dalam situ juga, dan being part of it juga, puji Tuhan. And, yes, aku juga yakin dan percaya community ini juga apa ya, Tuhan pasti akan bawa gitu, bawa terus bigger, wider juga ke bangsa ini gitu, ke Indonesia. Meskipun kalau secara manusia lihatnya kayaknya kita masih sedikit gitu, but hey, don't stress about the quantity. Fokus sama callingnya Tuhan gitu, visinya Tuhan gitu. So ya, aku lagi belajar juga untuk be responsible and be faithful sama calling yang Tuhan udah kasih gitu. Meskipun kelihatannya sekarang kayaknya baru satu community gitu. Hey, enggak, jangan belittle God, jangan anggap itu kecil gitu loh. Justru hal yang kecil, kalau kita setia, Dia kan kasihkan yang lebih besar lagi. betul, and it's gonna be fruitful juga dari hal yang kecil itu. Itu sih kalau dari aku. How about you? Thank you. Wow, oke. Kalau aku yang udah aku lakukan itu of course I should speak. Thank you Jesus. Karena aku inget banget aku pernah janji sama Tuhan, aku diberikan pengertian bahwa I'm not gonna go somewhere with my man kalau I'm not gonna if I don't start this. Dan aku tahu banget, kalau nggak salah aku pernah ngobrol sama kalian juga. Karena aku tahu desire yang Tuhan kasih ke aku, mimpi yang Tuhan kasih ke aku in terms of husband, dalam pasangan hidup itu besar. Dan aku tahu aku tidak akan bisa sama orang yang seperti itu kalau aku sendiri nggak equally yoke sama dia. Jadi I cannot ask for this such man of God if I'm not being that such woman of God. Jadi waktu aku lakuin ini, of course it's for the Lord, tapi secara sadar penuh aku tahu bahwa aku melakukan ini as a part of my journey, karena I am going somewhere yang adalah pokok doa aku setiap hari gitu, yang adalah aku doain setiap hari. That's my desire, to be a wife, to have a husband gitu. And I know that it's also His desires gitu. And that's why I have to be very serious about it. And mempersiapkan diri aku gitu, dan salah satunya adalah memulai ini. It was so menakutkan at first untuk memulai as you speak, but thank you Lord for giving each one of us in here so that it feels like it's more bearable to do, you know what I'm saying? Dan ternyata it's amazing to see of how much God
bikin ini semua grows gitu. Jadi benar-benar ini nggak akan bisa sampai kayak gini kalau gak ada campur tangan Tuhan, karena aku benar-benar tadinya setakut itu guys, aduh ini kayaknya it's just apa ya, ini God sized dreams gitu, nggak bisa untuk aku lakuin sendiri. Tapi ternyata Tuhan yang baik itu, Tuhan yang sayang banget sama kita itu ngelakuin hal itu loh buat kita gitu. Itu hal pertama. Yang kedua adalah yang aku baru banget selesaikan, I think a month ago, and berjalan dengan baik sampai sekarang, adalah my relationship with my mom. Wow. Aku tahu pasti mengerti banget. Aku tiap kali ngobrol sama Tuhan apa segala macam, aku bilang kalau ini aku belum selesai, aku tahu I'm not going anywhere God. Tapi once ini aku bisa clear dengan baik, aku bisa menjalankannya. Itu kan clear bukan cuma sehari ya, tapi aku bisa menjalankannya so far dengan baik gitu. Aku tahu nih artinya kalau aku udah kayak gitu, I know that you're bringing me somewhere. Dan baru a month ago, I think around that, aku benar-benar ngelihat kayak there's a huge transformation from our relationship. The way I think, the way I love her, the way she loves me juga gitu, dan the way aku bisa reflecting Jesus in family, karena itu yang paling susah bukan? Menurut aku itu yang paling susah. Reflecting Jesus in family is the hardest of them all. But kalau itu semua udah lewatin, aku pernah bilang dulu banget sama Tuhan, dan sepanjang tiap kali aku lagi cerita lagi ngeluh sama Tuhan tentang family, aku selalu bilang kalau aku udah selesaiin ini baru aku bisa pergi somewhere gitu. And nggak pernah aku kepikiran bahwa ternyata bisa. Ternyata it's doable. Karena for me, jujur it's not doable sama sekali. Aku sampai mikir di logic aku ya. Ini gue udah mikir bukan pakai feeling, pakai logic. Itu nggak doable menurut aku. Aku selalu bilang, aduh abah ini habis ini nggak doable, nih gue bisa sampai kapan nih gitu. Ya, tapi ternyata dia bantu gitu. Ya, dan artinya pasti ada hal-hal yang lain lagi gitu. Tapi kalau apa yang belum dilakukan, menurut aku kayaknya mencari teman. Yang baru aku mau lakukan sekarang gitu, yang baru sekarang ini. Dan aku tahu itu from my past experience juga kan, karena dulu pasti aku like broken and such, and tadi aku cerita aku sampai nggak mau ngobrol sama sini. I don't want to make friends, I don't want to gitu, I don't want to open up with anyone until I finally found myself again in Jesus. Thank you Lord. Dan akhirnya bisa found my confidence again. And like I can even see the Jesus glow in myself, and tahu gitu gimana caranya untuk bawa diri aku lagi finally. And sekarang aku udah bilang sama Tuhan, aku nggak bisa untuk doa terus, tapi I'm not doing anything about making friends gitu. So we're making friends right now. And I'm loving it. Amen. Praise the Lord. Okay, so as for me, kalau aku yang belum dilakukan adalah Tuhan udah kasih sesuatu yang aku harus bikin konten segmen, dan itu emang belum aku lakuin karena aku merasa kayak Tuhan pagi banget gitu. Ada alasan-alasan yang kayak, duh kayaknya belum cukup equip deh akunya, dan aku masih sibuk dengan hal-hal yang emang tentu saja pekerjaan. Terus dan yang ini masih terus Tuhan kasih juga, diingetin terus sampai aku lakuin. Dan aku percaya banget Tuhan akan reveal satu-satu. Misalnya kita udah jalanin A, dia akan kasih lagi B. Dia akan terus bawa kita moving to another door to another door gitu. Dan ini yang belum aku lakuin. Terus yang sedang aku jalani itu adalah I need to benar-benar take care of my financial. Tuhan yang kasih pengertiannya ini gini, gimana kamu bisa olah nanti keuangan rumah tangga kamu. Benar. Kalau kamu sendiri belum bisa kelola ketika kamu masih sendiri. Kamu tahu nanti kalau kamu udah tinggal sama orang lain, akan kamu nggak cuma mikirin diri kamu lagi gitu. Kamu akan thinking about your husband, what he need to eat, he need to provide everything at home. Kayak sama yang udah Tuhan jelasin juga di Proverbs 31, dan itu benar-benar oke, Tuhan. Tapi masih ada dagingnya nih. Tapi kan ini kayak aku udah kerja keras sendiri. Dan I need to reward myself gitu ya. Semua excuse-nya. Cuma Tuhan selalu ingetin, ayo tetap jalanin aja, lakuin. So kita udah
belajar tentang singleness ini banyak banget, dan Tuhan selalu reveal satu-satu tentang pengertian single kita gitu. Tuhan udah kasih ke masing-masing kita apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita ubah, karakter apa yang harus kita bangun, dan gimana caranya kita harus grow closer to Him gitu kan. Nah, dan kita pasti masing-masing dari kita tahu secara jelas juga dari Bible nggak ada yang namanya pacaran. Bible cuma bilang tentang marriage. Either you are single or marriage gitu. Dan bagaimana pandangan kalian tentang marriage yang udah kalian mungkin ya saat ini Tuhan udah reveal sedikit pemahaman tentang marriage. What do you learn from God about marriage? Okay. For me, marriage itu adalah me and my partner jalanin panggilan Tuhan sama-sama gitu, as one body. Right. Dan artinya dua-duanya juga sama yang tadi kamu udah bilang, harus equally yoke, harus spiritnya sama, visionnya sama, missionnya sama, desire-nya sama buat Tuhan Yesus, nggak bisa berat sebelah. Tapi apakah akan bertemu dengan yang 100% sama? Of course not gitu. Sama tuh maksudnya adalah desire dia ke Tuhan Yesus itu seperti apa? Apakah sama? Apakah dalam hidupnya ingin melakukan semuanya itu buat Tuhan? Maksudnya ingin menyayangi Tuhan, ingin menyayangi juga apa yang Tuhan sayangi, yaitu adalah church, people gitu. Terus apakah ingin menyayangi juga dirinya gitu? Kalau belum sama, nggak akan bisa dipersatukan sama Tuhan gitu. Dan yang pasti ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan gitu. Kalau pada saat single kita ngelakuin hubungan kita dengan Tuhan ya just two of us, ketika nanti married artinya bertiga dong gitu. Aku, suamiku, aduh indah sekali ya. Amen, Jesus. Aku, suamiku, dan Bapak gitu. Bersama-sama melakukan panggilan Tuhan atas kita berdua gitu. Amen. Yes, dan pasti panggilannya juga bukan panggilan yang kecil gitu. Bukan panggilan yang menurut kita, gue bisa ngelakuin ini sendiri. Enggak. Pasti besar kan. That's why kita harus ngelakuin bersama-sama gitu. Benar. As one body of Christ gitu. Iya, dan marriage itu juga isinya adalah toleransi ya. Benar. Akan ada banyak suffering juga masing-masing pasti, yaitu apa? Kita akan mematikan ego kita untuk tidak mau compete each other dalam memimpin gitu. Aku tiba-tiba diingetin sama Holy Spirit di Genesis 3 atau 2 kalau nggak salah, yang pas manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi desire-nya Hawa itu adalah untuk take the lead gitu. Itu aku dapat di Bible aku, di ESV Student Study Bible itu. Jadi kenapa marriage itu banyak sekali pertentangannya dan banyak sekali konfliknya, itu karena ego masing-masing itu memang pengen memimpin gitu. Dan ketika marriage yang sebenarnya di dalam Tuhan itu ya yang mimpin tuh ya memang Tuhan gitu, tapi role-nya tuh juga harus role-nya tuh beda-beda gitu. Jadi suami yang memang memimpin, istri tuh menopang gitu, menopang dalam doa gitu. Makanya marriage itu harus sesuai dengan, harus align sama Allah tuh, karena kita tuh punya desire untuk itu tadi. Aku pengen mimpin gitu, aku tahu apa yang harus aku lakukan, dan satunya juga seperti itu, dan harus pasti ada sufferingsnya. And untuk bisa align itu dua-duanya juga harus ngalamin one on one session dulu kalian sama Allah sampai bisa dua-duanya tuh sama-sama humble. Benar. Baru bisa take partnership. Gitu. Yes. Benar banget. Wow, I love that. It's getting harder. Yes. Aku kayaknya mau nyambungin dulu ke situ baru cerita ya. Aku jadi gini, I always believe kalau kita belum punya hubungan yang pasti, yang khusyuk,
yang precious dengan Tuhan dan dia juga belum seperti itu, it's better for someone to not be in a marriage. Yes. Walaupun di luar sana banyak banget sih yang Yes. udah menjalankan marriage yang seperti itu. Yeah. Tapi we don't encourage you to do that. Karena ya tadi harus ada one-on-one session with the Lord, with your Father first. Bahkan ini aku yang udah janji sama Tuhan di 2024 akhir, I think aku baru pertama kali tentang revealed about that from the Lord, dan aku bilang jadi saat itu aku cerita dulu flashback. Saat itu aku lagi lumayan deket sama someone. No, I'm still single up until now, FYI. Tapi saat itu lagi deket sama orang, terus aku mulai merasa aduh dikit lagi nih kayaknya. Lalu dikit lagi pasnya kayak jadian gitu ya. Lalu aku bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku gak mau kehilangan my precious moment with you. Aku pernah cerita juga sama mereka, and I was crying. Aku ya Tuhan, aku nggak mau untuk keluar dari zona nyaman aku sama Abah ini gitu. Karena selama ini it feels like aku di dalam kamar dan dijagain sama my father, and I'm his princess, and now I have to meet someone out there, and I have to say hi, and I have to be pretty and all gitu, kayak oh my god. Terus mulai takut gitu. Nah 1-2 hari aku punya ketakutan itu, dan aku kayak Lord no, I still wanna be with you, and then hari ketiga atau hari keempat gitu Tuhan kasih tahu ke aku, and it's so beautiful. Even when you're with someone one day, I'm not gonna leave you. You're still gonna have your own precious moment with me. Dan saat Tuhan bilang itu, aku bilang oke, saat aku nanti udah punya pasangan hidup, mau itu pacaran ataupun menikah, aku janji sama Tuhan untuk tetap punya my own precious moment, untuk doa sama dia sendiri. Benar. One on one yang tadi harus punya tetap itu, walaupun emang nanti akan ada banyak banget kejadian kita akan sering berdoa bareng sama pasangan hidup kita, sama suami atau sama istri kita, pasti banyak banget, dan itu sesuai banget dengan doa yang selama ini kita doakan, bukan para singles. Tapi jangan lupakan sama precious moments itu yang sama Tuhan, karena itu yang bikin kamu tetap jadi keseluruhan diri kamu yang nggak berubah. Karena nggak mau aku bilang Tuhan, aku cuma nggak mau saat aku nanti menikah aku berubah menjadi orang lain, karena pasti kan bareng-bareng sama suami kan, bareng-bareng sama istri misalkan, atau sama suami, terus kayak jadi ada sifat-sifat dia yang menular, sifat-sifat aku yang ketularan dia, menularkan ke dia atau gimana gitu, pasti ada gitu. Nah makanya penting banget untuk itu, aku bahkan sampai doa, Tuhan aku mau banget untuk dia bisa mengerti tentang hal ini, dan aku akan sangat bahagia dan akan sangat encourage dia untuk punya waktu itu sama Tuhan, supaya dia bisa grow sendiri. Karena kan ada hal-hal gini, kayak kita punya bapak, dia punya bapak sama bapaknya, tapi kan ada hal-hal yang bapak nggak bisa ngomongin pas lagi ada anak ceweknya, dia juga nggak bisa ngomong pas lagi ada anak cowoknya misalkan gitu. Kamu harus ngomong dari hati ke hati, atau kayak kamu salah, tapi kamu nggak bisa disalahin sama di depan anak cowok ini, sama dia juga gitu, kamu yang salah atau apa segala macam. Itu discernment kayak gitu yang Tuhan mungkin perlu waktu kita bareng-bareng sama dia sendiri. Ya itu sih, itu tadi nambahin yang tadi. And how do I see marriage? Pretty much sama apa yang tadi dijawab sama Irene. Tapi justru karena aku melihat marriage seperti itu, marriage is a calling too for me. Marriage is something beautiful. Marriage is made from the Lord. It's Jesus' desires. It's God's desires too for us. Jadi marriage itu bukan baru terjadi, bukan baru diusahakan dan baru didoakan nanti waktu udah sampai situ atau waktu udah punya pacar, enggak. Even when now you're in your singleness, start praying for your marriage. That's why start praying for your future husband. Karena kalau kamu nggak praying for the future husband, di dalam masa singleness-nya dia ini sekarang, kita nggak pernah tahu kapan dia butuh doa kita kan. Dan kalau dia
lagi butuh doa kita sebagai wife-nya dia, dan kita lagi nggak doain dia, dan dia lagi kemana-mana, dan ternyata singleness-nya malah jadi berantakan. Walaupun bukan berarti Tuhan nggak bisa benerin, tapi malah jadi berantakan yang sebenarnya tidak seharusnya gitu ya. Marriage kita nanti bareng-bareng sama dia itu bakalan kena impact-nya loh. Wow. Karena nggak didoain dari sekarang. That's why it's so important untuk pray for your marriage, and that's why pray for your future husband gitu. Yes. Whole being-nya dia kayak lagi seperti apa gitu, hubungan dia sama Tuhan lagi didoain aja, hal-hal apa aja yang kamu merasa harus didoakan saat itu gitu. Ya, aku sering banget tiap kali I miss my future husband, I always say this to the Holy Spirit. I miss him so much, and I want him to I want you to let him know about it, so that he can pray for me. Karena aku juga perlu untuk didoain dia, tapi kan aku nggak bisa kasih tahu ya. Aku minta tolong untuk Holy Spirit kasih tahu ke dia supaya dia doain aku, karena capek nungguinnya kalau nggak doain gitu kan. That's for me. That's so cute. Yeah. So that's really important to know what is marriage before we enter marriage. Yes. Tapi harus taunya berdasarkan dengan Bible, apa sih yang Tuhan omong tentang marriage. Karena kalau kita salah pengertian tentang marriage, kita akan salah juga cara berdoanya, atau kita jadi punya pengharapan tentang marriage yang salah. Benar. Kita jadi punya ekspektasi tentang marriage yang nggak sesuai sama Tuhan. Kalau kita belum tahu apa sih yang Bible says about marriage gitu. Terus aku mau tanya juga ke kalian, ini kan singleness itu kan panjang ya, kita udah single for a long time, For years, for years and years. Years later. Okay, so gimana caranya kalian dapat penghiburan dari Tuhan selama singleness ini? Caranya aku dapat penghiburan dari Tuhan selama aku single adalah ketika aku lagi ngobrol sama Tuhan. Contoh lagi Devo. Aduh, bener sih kalau ada yang pernah bilang kalau the Bible atau firman Tuhan itu adalah isi surat cintanya Tuhan. Itu bener banget. Itu bener banget. Mau Tuhan lagi ngomong soal janjinya, atau misalnya belajar aja dari kisahnya siapa gitu di Bible. Tegurannya juga bahkan tegurannya yang keras itu pun itu juga menandakan dia sayang banget sama kita. Karena dia nggak mau kita melenceng sedikit pun gitu. Jadi ketika ya lagi ngobrol sama Tuhan, salah satunya misalnya lagi Devo atau lagi di jalan, terus ngobrol heart to heart sama Tuhan. I love that moment. Wah, itu penghiburan sih. Karena beda banget cara Tuhan ngomong sama anaknya dengan cara kita saling ngomong satu sama lain. Beda. Benar, Karena we're human, we have our selfish desires. Jadi pasti ada yang nggak benernya juga kadang gitu. Tapi ketika Tuhan ngomong sama kita, it's all bener-bener all about pure all about His grace, His truth, His promises. Jadi sekarang ya puji Tuhan juga aku belajar kalau mendengar perkataan Tuhan itu indah gitu. Bukan perkataan manusia lagi yang menjadi penghiburan gitu. Manusia bisa bilang semangat ya Irene, you can do this gitu. But it will not enough kalau cuma gitu doang gitu. The right man will come to you. Semangat ya. Thank you. Tapi kayak okay God, apalagi gitu. It's never gonna be enough kalau dari human atau dari the world gitu. Jadi ya udah belajar untuk seek the Lord. Semua itu apapun yang dari Tuhan itu semua indah dan akan jadi penghiburan gitu. Dan apa yang paling indah dari seeking the Lord is because He knows exactly how to talk to you. He knows how to speak to exactly kayak cara Abba speak to her and me and you guys itu beda banget gitu. Dan bedanya in a very precious way. Kayak wow, ini aku nggak akan bisa ngerti kalau dijelasin sama orang sih gitu. Tapi when it comes to my father speaking to me, I was like, okay, I understand now. Gitu, langsung kayak nggak usah apa-apa lagi. Bener-bener. Iya kan. Oke, kalau aku cara penghiburan Tuhan lebih ke
the way he reveals tentang hal-hal yang aku belum mengerti kemarin-kemarin gitu. Apalagi tentang percintaan gitu. Apalagi tentang percintaan gitu. Nah, justru semakin dia reveal about those things, aku semakin logically jadi mengerti kayak, oh, this is why I have to wait, this is why aku masih ada di season ini gitu. Dan jadi mengerti, oh, pola pandangnya tuh kayak gini loh, makanya aku masih di sini, makanya aku harus jalanin A, B, C dulu gitu. Makanya tadi ada satu-satu, biasanya kan Abah tuh kalau reveal satu-satu gitu ya, nggak akan gitu, nggak, dia akan satu lakuin, atau kayak commandments, assignment biasanya kayak, ini ya Michelle, lakuin ini dulu. Kalau aku dilakuin itu, nextnya dia akan kasih tau lagi. Nah, itu penghiburan banget buat aku, karena aku selalu seneng ngingetin diri aku, I'm one step closer every day to my husband. And when I'm one step closer to my husband, artinya aku akan semakin dekat dengan panggilan yang sebenarnya Tuhan punya buat aku juga gitu. Dan bukan berarti panggilan itu baru dijalani nanti pas udah ketemu ya. Makanya dari sekarang start apapun yang tadi Tuhan udah call gitu. And we're so grateful again for Ashes because finally we're doing it. Karena itu juga salah satu calling yang kamu nggak bisa baru lakuin nanti. No, you have to start now. Nanti Tuhan mau bawa kemana itu urusan nanti lagi gitu. Tapi you have to start now. You don't have to wait for marriage. You don't have to wait for your relationship to have pacar dulu to have to do something. No. Do it right now. Dan Tuhan akan melengkapi gitu orang-orangnya. Aku ngomong kayak gini bukan cuman latar belakang indah-indah aja, tapi ini benar-benar sesuatu yang udah kita sama-sama lakuin, udah sama-sama jalanin dan lihat gitu. Ya, seberapa baiknya Tuhan. Itu sih yang jadi penghiburan aku. Dan selain itu juga melihat bahwa the man that I'm looking for, that the Lord gave me the desires about, itu ada kok gitu, melalui marriage-nya orang gitu. Mungkin nggak semua marriage ya, tapi a very few couples yang kayak, wow, okay, amen, he's out there. So keep praying, guys. Keep believing. So, kalau dari aku, berhubung saya sudah single lebih lama dari mereka ya, jadi penghiburannya itu kayak Tuhan shifting my focus aja sih. Kayak kemana fokus aku harus dialihkan gitu. Dibandingkan ke cowok waktu itu, ini aku kasih tahu timeline dulu ya. Kalau dulu sebelum masih sekolah, itu fokus aku ke keluarga, hubungan persaudaraan. Jadi lama di situ dulu, sampai aku benar-benar bisa menjalin hubungan baik sama mereka dulu gitu. Dan itu benar-benar suatu proses yang jelek banget. Nangisnya ada, marahnya ada, pokoknya buruk banget. Itu sampai aku bisa mencintai mereka seperti gimana Tuhan mencintai mereka gitu. Itu aku belajar banget dari mereka juga. Dan setelah aku mulai berkarir keluar dari rumah, maksudnya ya merantau, aku mulai merasa kayak kehilangan gitu, karena aku nggak ada lagi keluarga yang biasanya setiap hari aku bisa datang ke papi mami aku, talk about anything, pokoknya kerjaan semuanya aku limpahin semua ke mereka gitu kan. Dan mereka langsung kasih guidance ya. Sekarang aku tinggal sendiri, aku sambil bilang sama Tuhan, kayaknya it's time deh untuk aku punya pasangan. Tentu saja tidak, dia langsung bilang, intention kamu salah. Kamu I love him. Punya pasangan bukan untuk itu. Oke, jadi gimana caranya aku supaya bisa dapat guidance juga, terus aku masih bisa merasa full ketika aku lagi sendiri gini nih. Karena ini adalah ini adalah sisi celahnya iblis untuk ayo masuk cari pacar sekarang gitu kan. Nah, tapi langsung di stop sama Tuhan. Dia kirim teman-teman. Itulah penghiburan aku. Dia kasih teman-teman yang emang yang sejalan gitu kan, ya sevisi juga yang emang cinta Tuhan. Itu yang aku minta juga, Tuhan, aku mau punya teman yang emang benar-benar cinta Tuhan, dan yang bisa bawa aku grow lebih lagi di pengenalan aku akan Engkau gitu. Karena aku nggak mau yang cuma punya teman Kristen, udah Kristen terus jalan-jalan sendiri aja gitu kan. That's not enough for me gitu. Terus penghiburan lainnya adalah dia kasih hal-hal seru gitu, hal-hal yang emang ya seru tapi challenging juga. Nah di situ dia reveal satu-satu sebesar apa cintanya dia ke aku gitu. Dia jawabin what I'm asking for. Terus dia yang kasih, he provides
everything yang aku butuhkan. Sesimpel kayak tiba-tiba diketok kamar aku, terus bapak kos kasih makanan di tepat ketika aku mau pesan makan. Gitu. Itu adalah penghiburan yang Tuhan kasih kecil, hal-hal kecil. Itu selalu dia bikin aware. This is what I have for you gitu. Kalau nggak ada aku, kamu nggak akan dapat ini semua gitu. Dia bikin aku se-aware mungkin tentang kasihnya dia ya. Come on. Terus hal lainnya lagi banyak banget yang dia kayak kasih, ayo prepare diri kamu sekarang. Dia selalu ingetin, ayo prepare karena ingat kamu bukan 5 gadis bodoh. Kamu harus masuk ke bagian 5 garis bijak. And we talk about that kan yang kayak pengantin. Kalau dia siap, ya pengantin itu akan datang ketika kita emang sudah siap. Kita langsung it's time for mine. Untuk Tuhan reveal, buka satu-satu masing-masing feel-nya gitu. Right. Do you wanna add something? Aku baru aja pas I think around this week gitu, aku dengar ada satu dari I think it was Christian Revere. Atau suami. No, it was from Arden Bevere. Kalau salah namanya Arden Bevere. Nah, dia bilang ini something yang kita harus doain dan bagus banget. Aku sampai catat about our future husband or our future wife. Lord, give me the eyes untuk lihat mana yang sebenarnya emang buat kita. Jadi kalau bukan itu, Lord, just don't give us the eyes. Gitu, karena kan kita masih punya eyes jasmani yang kayak lihat ini kayak ada gitu loh. Ya malah jadi kebelengar gitu. Nah, that's why Lord give us the eyes untuk bisa tahu, untuk bisa lihat gitu. Nah, itu juga mengingatkan sama yang kita pernah bahas juga. Aku dulu pernah bahas sama teman-teman soal probably there's nothing wrong with us. Probably there's nothing wrong with our appearance right now, with your appearance right now, but it's just not his timing yet, so that the veil itu belum di-unveil. It's either about him or it's either about you. It's either about her or it's either about you gitu. Mungkin kamu udah dibuka veilnya, tapi dia belum bisa lihat karena dia belum dibuka veilnya gitu. Dan itu semua cuma bisa according to what the Lord says about aja sih gitu, kayak it's just about timing. Tapi harusnya nanti kalau misalkan emang udah saatnya, Tuhan akan bukain veilnya, dua-duanya akan bisa lihat gitu seperti apa gitu. Terus aku jadi diingetin juga tentang we are actually his bride. Jadi walaupun sekarang ini girls, I'm talking about girls, walaupun sekarang ini kita belum jadi bride, mungkin teman-teman yang dengerin juga belum jadi bride, tapi karena kita adalah his bride, itu makanya dia memimpin kita sebegitunya. Dia menunjukkan kita marriage itu sebenarnya seperti apa gitu. Dan jadi bride, jadi wife itu harusnya seperti apa gitu. Jadi untuk kita jadi pengantin wanitanya Tuhan juga, kita harus menjalani apa yang sebenarnya Tuhan pengen kita jalani juga gitu. Kita punya karakter Kristus, karena supaya kita equally yoke with our husband, the Christ kan. Jadi kalau it's really important to set ourselves as God's bride first before we becoming someone else bride gitu. Nah, last question. I have a last question, for you guys. How do you guys stay pure and holy, pure, holy, and confidence in your singleness? Karena it's not easy kan. Banyak kita ketemu orang terus tiba-tiba nih kenalin pacar gue, kita mulai kayak dia udah punya pacar, I understand. Terus teman-teman kita udah marriage, punya anak, aduh pengen deh punya baby juga. Atau ketika kita ngeliat cowok, cakep ya, mulai nih pikiran kita main, desire kita main. Nah, itu kan yang harus kita latih juga. How to stay pure in God's eyes juga, itu it's really important kan. It's so beautiful. Wow, question. Next question. Just kidding. Too beautiful. Aku jujur aja ya, ini kan
kita nggak boleh bohong dimanapun kita berada. Right. Jujur aja aku masih ada banget loh itu. I know that I'm not 100% pure right now, but I'm trying all the best that I can with the help of the Holy Spirit. Whenever that desires come, haleluya, Abah, karena ada Hosanna, beneran kayak gitu loh. Karena sekarang udah di umur segini gitu, I'm almost 28 years old by the way guys, so it's sering banget untuk ngelihat sepupu. I'm the only child, jadi sepupu. I don't have sisters and brothers. Atau kayak ngelihat teman-teman sekitar, atau kayak whatever that is going on around me aja gitu loh. Atau kayak menjawab pertanyaan orang gitu. Dan menyaksikannya sendiri. Ada banget pertanyaan-pertanyaan yang kayak dari diriku sendiri. Abah when gitu. Dan itu bukan cuma sekali dua kali aku tanyain, itu every single day. If there's any chance, if there's any chance for me to ask to the Lord, I'm gonna ask it. Walaupun aku tahu jawabannya adalah ya just wait gitu, bukan berarti wait ya karena Abah, bukan berarti wait and do nothing atau wait karena Abah lagi nggak ngapa-ngapain. No, He's also working in us and with us. Tapi ya kita as human itu sih yang harus di neglect flashnya untuk kayak nggak bertanya-tanya seperti itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa stay pure adalah I think it's actually a good start when you know that you're starting to not being pure and you acknowledge that and you come back to the source. That's a good start. Jadi he's not asking for perfection in your life. He's not asking for that. He's asking for progress. Jadi waktu lagi merasakan kayak gitu, just come back to the source again gitu, just see the Lord again, just trust in Him again. Walaupun sometimes we're testing yang di sebelumnya, yang di episode sebelumnya, sometimes when those things are coming around us, kita lebih yang kayak trusting Him. Tapi kalau kita udah sadar lagi, kita harusnya bisa langsung trusting Him lagi. Walaupun abis itu nanti celah lagi guys, ada banget celah laginya gitu. It's a journey, so just keep on doing that. Just keep on coming back to the Lord. I just see, and He's gonna help you through it all. And it's actually hard as well. I can actually say to you guys that it's hard. It's been harder than I thought. But thank you that we have Jesus. Oh by the way, tapi kalau misalkan ditanya terus how to stay pure-nya, kalau misalkan pure, misalkan I cannot say that pure-nya itu bisa kayak in a very long term, enggak ya guys, tapi akan ada waktu dimana kita bisa jadi pure banget, dan aku selalu sadar itu jadi pure banget saat kita lagi jalanin our calling. Sorry banget aku balik ke situ lagi, tapi itu benar. Aku sampai sempat bilang sama Abah, aku ngerti banget nih kenapa Abah harus bikin kita ngelakuin this calling. Karena it's to distract our own mind, it's to distract our own wants. And to stay connected with what you actually want, because when we are actually doing His calling, kita jadi udah kan His calling ya, bukan our calling kan. His calling. Jadi aku jadi dan teman-teman jadi mikirin His desires, kayak tunggu kalau gue ngelakuin ini Abah seneng gak ya? So good. Terus jadi lupa sama our own desires. It's actually still there. The desires doesn't go anywhere, still there. Tapi our focus jadi ke situ gitu. Jadi sebenarnya apa yang very helpful untuk kita untuk bisa in that period of time untuk bisa pure lagi gitu adalah saat kita melakukan panggilan Tuhan. Itu help us banget sih. Buat kayak aduh enak banget untuk sementara waktu tidak memikirkan hal tersebut gitu. Bikin sibuk sama angel. Benar ya kalian. Enak banget, tapi benar-benar enak banget. Tidak memikirkan, we don't have expectations towards that gitu. Sebenarnya enak banget, tapi kan ya gitulah ya, ngerti ya. Kadang-kadang suka kayak aduh lagi nggak ngelakuin ini gitu, terus kayak uring-uringan. Masih manusia. But we can actually do that. Kurang lebih sama. Karena emang susah banget, karena the more we aware that we need to stay pure, the more harder it gets, the more we need God's grace to help us to stay pure. Kalau di aku secara pribadi, yang paling ngebantu aku stay pure ketika aku langsung sadar untuk ayo align lagi sama suara Tuhan gitu.
apapun yang lagi aku lakuin, mau lagi misalnya lagi serius kerja, bisa loh tiba-tiba mikir pengen laki gitu. Kayak pengen makanan ya. Iya. bukan pengen McD Pengen punya pacar apa lagi serius nih gitu kan. Pengen punya pacar ya. Aduh, dan ketika udah sadar itu kayak rungsing. Iya. Pertamanya rungsing. Pasti rungsing. Iya, kayak jadi dilanjutin. Bener. Gitu. Ya, pengen laki, pengen supaya bisa gini, ada yang nemenin gini. But ketika kita sadar kalau bukan itu yang seharusnya jadi desire kita gitu. Minta tolong sama Tuhan, please help me to stay pure. Nanti pasti dibantu gitu. Pasti dibantu. Karena nggak akan 100% kita sempurna, kita bukan Tuhan gitu kan. Tapi hebatnya Tuhan adalah He is our perfecter. Yes. In every season, in every journey yang tidak mudah, He is our perfecter. And He will help us. Pasti. Dan ketika aku willing untuk Tuhan tolong bantuin, maafin ya, help me to stay pure. Tuhan bisa reveal dengan contoh, misalnya aku sebenarnya tadi lagi kerja, lagi dengerin lagu worship, tapi nggak kedengeran lagi karena lagi mikir laki. Iya, benar. Tiba-tiba tuh suara lagu worship makin jelas. Jadi kayak, oke, Aba, aku mau connect sama Aba lagi. Dan itu terus kayak gitu. Yes, jadi kalau di aku lebih ke gimana pas aku lagi sadar itu aku harus align sama Aba, dan aku mau Tuhan benar-benar ngomong di situ dan help me to stay pure gitu, untuk nggak pikirin itu lagi, untuk ayo ya udah move on with me, yuk kamu tadi lagi apa, lagi kerjain misalnya report, oke yuk report selesai and it went well gitu. Praise the Lord. By the way, ini juga something yang it happened many times to us, dan tadi aku jadi keinget pas lagi tadi Aiden bilang, the more we acknowledge, the more we sadar betul gitu ya, kita tuh hidup untuk siapa dan segala macam, dan kita nggak mau mengecewakan Tuhan gitu. We don't want to dishonor our Father. Guess what? Kalian nggak boleh kaget kalau the enemies are trying their best, their very best untuk gimana caranya supaya kamu jauh dari yang kamu harusnya lakukan. They don't like it. They don't like it when we're doing great things. They want us to sin. Jadi waktu those things come, jangan malah kayak udah deh aku kayaknya udah kalah. No. Rebuke. Benar-benar langsung kayak aduh nggak boleh nih gitu. Ini aku ngomong about many ya. It's not only about temptations. Also untuk diri aku pribadi, kata-katanya mungkin lebih yang kayak fantasy. Yes, itu juga. It also comes from the enemy. Jadi kita harus bisa punya discernment untuk mengerti ini apakah desire-nya Tuhan atau is that actually your fantasy. Dan mungkin masalah-masalah lainnya yang mungkin bisa relate sama orang-orang yang dengerin, kalian teman-teman yang dengerin, mungkin sexual desire, temptations, atau mungkin bukan cuma sexual desire tapi lebih yang kayak aduh cowoknya dia ganteng nih. Langsung benar-benar detik itu ya guys, tidak boleh teman-teman ya. Stop right there. Stop right there. Iya, benar-benar karena dia tuh bisa masuk ke celah manapun loh. Kita lagi diam, kita lagi nggak salah apa-apa gitu, dia datang gitu, bisa banget. Tapi kita harus selalu tahu, kita harus always understand that we always win. Kita udah menang. Udah menang. Jadi mau gimana pun ceritanya, kalau dia masuk nih kita kalah, kita merasa seperti kita kalah sekarang, you're actually not. Kamu nggak kalah sekarang. Ayo menangin lagi, doa langsung. Walaupun nggak langsung hilang ya. Ya, menurut pengalaman kita tidak langsung hilang. Proses lagi Bu. Benar. Kayak nanti baru pelan-pelan kita terus perkatakan, baru kayak hilang, gone. Amen. Our Father wins. Of course. Amen. Yes. Thank you guys for sharing with us. Thank you so much. We love all the questions. Yay! It was Thank you, fun. Father God. Okay. Thank you Jesus. Jadi yang bisa kita pelajari dari sepanjang video ini, yang kita share tentang relationship, singleness, and marriage, ini juga yang bisa jadi encouragement buat teman-teman yang saat ini sedang mungkin struggling with broken heart, struggling with singleness, atau lagi berada di hubungan yang
toxic atau hubungan yang gak jelas arahnya mau kemana gitu. Please let God love you. Balik lagi ke Tuhan, tanya sama Tuhan apa yang dia pengen untuk kamu lakukan di season ini gitu. Acknowledge Him. Cari tahu Tuhan itu seperti apa, Bapamu. Kenal lagi dia, kenali cintanya itu seperti apa, how big His love for you gitu. Kamu juga harus lebih aware lagi. Oh, sebesar ini toh cintanya Tuhan ke aku sampai dia dijagain, aku dijagain sebelum aku step up to another serious relationship gitu. Benar. Apalagi buat teman-teman yang tadi yang broken heart, terus yang berada di hubungan-hubungan yang belum jelas arahnya kemana gitu kan. Terus doa, terus seek God first before anything else gitu. Bangun lagi hubungan kamu, perbaharui dulu hubungan kamu sama Tuhan sebelum kamu memulai hubungan yang baru gitu, hubungan yang lebih sehat lagi. Karena Tuhan akan menyehatkan lagi hubungan kamu yang selanjutnya. Atau mungkin kamu sedang berada di marriage saat ini dan kamu merasa marriage kamu tidak bertumbuh gitu, tidak berkembang di dalam Tuhan. Doa kalian masing-masing berdoa gitu, temui Tuhan. Kita harus punya tadi kayak Irene bilang one-on-one session with God. Jadi mungkin Tuhan bisa ngomong satu ke istri, satu ke suami, terus kalian bisa ngobrolin semuanya gitu. Ada lagi yang mau kalian tambahin? Sending encouragement to those who needs. Maybe for me, aku tadi tiba-tiba diingetin sama Tuhan, this is not only for those who are single, but this is also for you guys who are in a relationships. Because even when you're in a relationship, you're also still single. Wow. So, Why, Kak? Kenapa tuh, Kak? Why we're still single even Karena karena kalian belum jadi satu, itu beda dengan waktu marriage. Kalau marriage itu kalian udah jadi satu, udah beda gitu ya. Tapi when you guys are only dating, atau kayak mungkin lagi friends with benefits, it's not even a relationship. Get away from that. We don't recommend that. Find Jesus. Dan ini bukan cuma buat kalian yang single aja, tapi juga untuk yang relationships. Untuk walaupun lagi in a relationship, jangan sampai nggak punya waktu sama Tuhan. Jangan sampai kegila-gilaan love that comes from the world, that we forgot about the love that is actually heavenly gitu. Karena nanti jadi kita missing out aja sih, and we're actually just wasting our time in such worldly thing, and we don't want that, right? Gitu. Jadi even when those of you guys yang mungkin sekarang lagi in a relationship dan lagi menjalani atau mungkin lagi tetap hubungannya baik dengan Tuhan ataupun sedang jauh dari Tuhan, ya jangan jauh-jauh, tetap ask for His wisdom dan ask for His love supaya kalian tidak terpengaruh dengan love yang dari dunia. Karena kalau udah terpengaruh dari love dari dunia, akan susah untuk cintanya kita, jadi susah untuk cintanya cuma sama Abah gitu. Dan I totally don't encourage that to happen in you guys. Itu sih untuk yang singles sama yang kayak tadi yang semua. Aku tadi mau nambahin, kalau kita cintanya kita taunya dari dunia, kita bahkan bisa membandingkan cintanya dunia sama cintanya Bapa. Kok aku bisa dapatin cinta yang seperti ini di dunia, tapi kok aku tidak merasa Bapa mencintai aku. Gimana standarnya dunia gitu. Jadi penting banget untuk kalian cari tahu dulu cintanya Bapa itu seperti apa sebelum kalian terkontaminasi sama cintanya dunia, atau kalian bisa pembarui pikiran kalian, mindset kalian tentang cintanya itu seperti apa. Pure love is not from the world. Karena dunia itu nggak bisa kasih cinta yang kamu butuhkan. Bahkan cinta yang sekarang kamu mungkin sedang jalani itu belum tentu selaras dengan cintanya Bapa gitu. Belum tentu ya. Jadi ya udah, itu makanya kita penting untuk tahu dulu cintanya Bapa kita tuh seperti apa. And gimana caranya untuk bisa tahu ini cintanya Bapak tuh sebenarnya seindah apa? To have a relationship with the Father. Just as how much you have a relationship with your boyfriend and with your girlfriend and with your friends with benefits, you have to have that relationship, that serious relationship with the Father, so that you understand how much He loves you.
I also wanna add, jangan lupa juga untuk tanya sama community kamu pengalaman relationship mereka seperti apa, so we can learn from others too. Karena pasti akan ada banyak relationship lessons yang mungkin kita belum dapat, tapi kita bisa belajar dari orang sehingga kita nggak ngelakuin kesalahan yang sama. That's true, Gitu. benar. So remember that you're not doing this alone gitu. Your community also struggle the same thing about relationship. They also learn the same thing about relationship. Jadi juga libatkan community dalam The hidup right kamu one, gitu. ya. The right Right one. community yang mencari, seeking the Lord, seeking Yes. Jesus juga, Yes. yang mau grow with Jesus. Amen. Amen. Yeah, and tadi tentang community juga, you don't have to listen to everyone, but have that discernment untuk tahu mana yang harus didengerin, mana yang enggak. Jadi tiap kali dapat sesuatu dari orang, it's amazing, it's great, so wonderful. Highly recommended untuk punya community, tapi bawa lagi ke Tuhan. Tuhan, aku tadi dapat ABCDE, what do you think about it? Iya. Karena kalau enggak, ya namanya dunia ya. Benar. Contaminated, jadi Yes. makin rungsing jadinya. Benar. Amen. It's free. Bapak yang di surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan banyak sekali revelation about love, about relationship yang seharusnya kami jalani Bapak. Kau biarlah apa yang kami sharingkan ini juga menjadi hidup bagi setiap kami Bapak. Kami terus belajar untuk menjalani hubungan yang lebih baik lagi, dan kami bisa membuka hati kami untuk lebih humble, agar Kau bisa masuk sepenuhnya mengajari kami tentang hubungan ini Bapak, sehingga kami tidak salah langkah. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang berada di hubungan yang toxic atau sedang struggle in friends with benefits, yang tidak jelas hubungannya mau kemana Bapak, ataupun orang-orang yang sedang couples yang sedang mengalami struggle di marriage mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang sentuh lagi hati mereka, setiap mereka Tuhan, agar mereka dapat mempercayakan hubungan mereka kepadamu Bapak. Mereka tidak lagi jalan sendiri, mereka mau untuk ikut Engkau, mereka mau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pegang kontrol dalam hubungan mereka ini Bapak. Biarlah mereka dapat mengalami kembali kasih-Mu yang murni, yang benar-benar yang saat ini mereka butuhkan Tuhan. Kau yang kasih mereka kedamaian, sukacita kembali Tuhan, untuk menjalani hubungan yang benar Tuhan, yang berlandaskan dengan kebenaran-Mu, berlandaskan dengan firman, dan semuanya hanya tertuju kepada nama-Mu saja Bapa. Mereka kembali membawa nama-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka Bapa. Kau yang sembuhkan kembali, Kau yang pulihkan, sehingga mereka menjadi siap untuk glorify their relationship with you God. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami bisa kembali memuji nama-Mu. Tidak ada lagi struggle atau lies dari the devil yang mau merusak hubungan kami Bapa. Kau juga yang murnikan pikiran kami jika kami memiliki desires yang bukan daripada-Mu. Kau yang sadarkan kami Bapa, kami bawa semua desires kami, kebohongan-kebohongan yang saat ini masih ada di dalam hati kami serahkan kepadamu Bapa. Biarlah kami bisa hidup pure, dan juga lebih percaya lagi kepadamu. Biarlah iman kami terus bertumbuh di season apapun kami sedang berada, bukan hanya di singleness saja, tapi iman kami terus bekerja Tuhan. Iman kami terus hidup, bertumbuh, semakin mature lagi dimanapun season kami Bapa. Biarlah kami terus memiliki hati yang taat, yang ingin hanya mencari Engkau Bapa. Thank you Father God, thank you in the name of Jesus Christ, amen. Amen. Thank you guys for listening. Thank you, everyone. Thank you, Hope it guys. speaks to you. Hope it blesses you. In Jesus' name, we pray. Amen. Bye-bye. Bye. Love you.